Rumah ini lebarnya cuma 5 meter, desainnya pinter, dan yang menariknya lagi cicilannya cuma 2,09 jutaan per bulan. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Kali ini kita lagi berada di Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Kecamatan Cangkuang. Cangkuang itu di mana? Kurang lebih sekitar 10-15 menit dari exit tol Soreang. Dan kita akan mereview sebuah hunian nih yang harganya masih terjangkau tapi desainnya pun juga cukup bagus. Yuk kita masuk dulu ke gerbang depannya. Ini gerbang depannya udah disiapin. Mungkin teman-teman akan melihat masih banyak banget lahan-lahan yang kosong. Iya, karena ini masih ongoing progress development. Cuma tadi kalau gue lihat ya dari list unit rumahnya udah banyak yang sold juga sih sebenarnya. Oke, dan ini sebelum kita masuk ke dalam, ini kelihatan di sini ada pos untuk security-nya dan sudah disiapin sama gerbang boom gate-nya untuk ketika kita mau masuk ke dalam komplek Paradesa Habitat ini. Dan ini dia rumahnya. Saat ini sih sudah ada 2 show unit. Yang satu udah fully furnished, emang dijadikan untuk teman-teman yang mau visit bisa melihat rumah contoh yang sini. Kalau yang sini ini saat ini dijadikan kantor marketing dari si Paradesa Habitat. Nah, makanya kita nggak masuk ke situ lah ya. Kita masuknya ke yang sini aja. Dari depan, fasadnya ini simple. Rumahnya punya lebar 5 meter aja dan panjang ke belakangnya 12 meter. Sehingga total luas tanahnya 60 meter persegi dan luas bangunannya 30 meter persegi. Bangunan 1 lantai. Yang paling bikin menarik dari desain depannya, ini sebenarnya hampir mirip dengan desain rumah kebanyakan. Cuman, ada sih kanopi ini yang paling bikin beda, kerasa banget perbedaannya. Kenapa? Karena kanopinya ini kan dia pakai aluminium panel ya, muter ngelilingin gini. Terus plafonnya si kanopi dikasih plafon gypsum, terus diwarnain putih. Dan bagian atasnya kalau ntar kita lihat pakai drone itu dia pakai gendeng metal dan dibikin ada kemiringannya sampai ke depan sini, sehingga airnya bakal mengalir semua ke depan sini. Ada buangannya lewat sini, dibikin ada rantainya ini yang berfungsi sebagai jalur jalannya air. Langsung terus lanjut ke bawah ke buangannya di Paradesa Habitat ini. Keren sih udah dipikirin sehingga rapi rumahnya. Jadi kanopinya ini kan udah bagian dari fasadnya kan. Udah pasti dapet ya. Udah pasti dapet juga. Dan ini juga yang bikin kesannya kokoh. Ini permainan besi olonya bagus juga loh teman-teman. Yang sini kan gede. Padahal sebenarnya di bawah sini dia dibikin lebih kecil dan di bagian atasnya dibikin lebih kecil lagi. Cuma bikin kesan kayak kokoh. Tapi bagus sih. Terus ini area carportnya selebar 3 meter. Untuk di bagian bawahnya dia pakai paving block aja ukuran 10x10. Ini area carport kurang lebih panjangnya hampir 5 meteran, 4,8 kalau nggak salah. Dan di sini ada satu yang mencolok si jendela bentukannya kotak dan dindingnya ini perpaduan warnanya cukup menarik, putih sama abu-abu. Terus dipadu-padan sama kusen aluminium yang warnanya abu-abu lebih muda lagi. Simple tapi apa ya, bagus gitu ya. Dan ini juga ada tali airnya. Nah, ini udah kelihatan pintu masuknya ditaruh depan sini semuanya full kaca biar bagian dalam rumahnya itu terang. Dan kusennya sebenarnya ini juga pakai aluminium, cuma di finishing lagi, dirapihin, dicat warna abu-abu. Bagus sih. Simpel gini doang bagus. Dan ini meteran PLN. Oh iya, aku lupa belum menyampaikan bahwa di sini masih ada area untuk si taman. Selebar kurang lebih 2 meteran. Ini dikasih batu kerikil aja warna hitam. Terus ada lampu yang lucu nih di sini. Lampu custom dibikin sendiri. Kayak apa ya? Kayak lampu jalan gitu kan. Cuma ini dibikin lebih pendek. Ini buat taman. Iya, buat taman. Terus di sininya juga udah disiapin tempat sampah yang dibikin seragam semua rumah. Jadi bagus tuh, dibukanya dari depan sini. Oke, simpel aja. Ini ada tanaman-tanaman kecil. Ini ada pohon mangganya. Belum ada buahnya ya? Belum ada. Nah, ternyata di bagian terasnya ini kan atapnya yang bagian sini model pelana dari genteng tanah liat. Itu dilanjutin sampai depan sini. Terus di sininya lagi-lagi dikasih rantai buat jalur air. Turun ke bawah sini, terus ke sana. Itu juga ada keran buat siram-siram tanaman di depan. Oke. Buat nyuci mobil juga loh. Bisa. Oh iya, ngomongin bentuk atap. Ini kan atapnya pelana aja. Kalau yang sampingnya itu atap metal miring ke belakang. Sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita bisa lihat juga di sini dia udah pakai smart door lock untuk si kusen aluminium. Jadi modelnya yang ramping kayak gini. Oke.
masuk ke dalam rumahnya, langsung kelihatan emang rumahnya kompak banget, ketemu living dining kitchen dan langsung kelihatan dari taman belakangnya. Oke, aku tutup dulu pintunya. Kita mulai dari pintunya dulu ya, karena pintunya ini kan cukup beda yang digunakan. Dia emang full kaca, tapi jangan khawatir karena dikasih wooden blinds juga nih. Bisa dikasih wooden blinds, jadi bisa ketutup juga full. Jadi nggak usah khawatir lah ya kalau emang bikin kaca. Emang sih satu kalau nggak ada penutupnya privasi kurang terjaga, tapi di satu sisi ruangan jadi lebih terang juga. Iya, oke. Benar sih. Tapi kalau misalnya dikasih apa namanya? Kaca film juga bisa nggak sih sebenarnya? Bisa juga. Jadi tergantung kalian aja ntar. Nah, sebelum ngomongin semuanya dulu, aku pas masuk kesan pertamanya tuh aku suka banget sama perpaduan warnanya sebenarnya di sini. Oke. Jadi lantainya aja, ini kayak ala-ala vintage gitu nggak sih? 40x40. Warnanya tuh terakota, terus dipadu padan sama warna dinding yang sage green nih, hijau sage. Jadi warnanya tuh bener-bener menyatu banget. Terus keseluruhan interiornya juga dia warnanya, ini aja warnanya kan hampir sama kan sama warna lantainya. Jadi perpaduan warna coklat sama warna hijau gitu. Warnanya juga cakep ya di sini. Beda gitu loh sama rumah-rumah kebanyakan. Dan di sini tuh ceilingnya tinggi karena dia mengikuti bentuk atap, jadi dipentokin sampai atas. Jadi emang terkesan lega sih di sini. Betul. Pas masuk nggak kesan sumpek ya, Enggak, walaupun luas bangunan 5x12. Iya. 60 meter persegi doang ini. Iya. Di sini pun bisa naro sofa yang cukup panjang. Ini bisa untuk 3 orang. Lega juga ruangan apa? Ke depannya sini nggak sempit ya. Jadi kita bisa taruh karpet juga di sini. Iya. Buat bersantai kalau misalnya mau lesehan. Nah, di depannya sini udah deh simple kasih TV. Oke. Kalau misalnya kalian suka yang rame ini bisa nih dikasih apa kek gitu kan. Ya, Dikasih wall art lukisan, ya. dikasih wall art. Cuma ada satu yang penting Hun, yang biasanya tuh kadang kalau seunit kebanyakan pada lupa. Jadi ketika buka pintu, ini coba tes, mentok nggak sama pintunya TV-nya? Dikasih doorstop di bawah. Oh, dan nggak mentok ya sama Iya. TV ya? Jadi sebenarnya kan gini kan, orang pada bilang itu pintunya di situ emang nggak nabrak TV. Ya karena ini kan dengan lahan segini, ini udah kayak desain yang paling pas gitu. Jadi jangan lupa dikasih doorstop aja sebenarnya. Jadi pas kita kayak gini nggak bakal kepentok dia. Tapi kan emang ada yang kurang pas tuh, jadi dindingnya nih kurang ke sana sehingga pintunya tuh lebih sering mentok ke pintu sih. Iya, kalau ini tuh udah pas, finishingnya juga oke banget, halus banget nih loh. Bagian dindingnya aja nggak ada yang bergelombang kan, sejauh Iya. mata memandang. Ini bagus sih. Ini bagus. Bagus finishingnya. Dan di sini itu cukup dikasih meja TV tuh yang kecil, iya nggak terlalu besar. Jadi udah mini aja, compact gitu. Sesuai dengan fungsinya sebenarnya kan, paling buat naruh remote kayak ini, buat naruh tisu, terus buat pajangan-pajangan, udah cukup. Gitu. Jangan terlalu banyak barang. Betul. Di sini sebenarnya kalau kalian lihat atasnya ini, itu tuh nyambung dari sana sampai ujung sini. Jadi di bagian living room situ tuh juga ada storage-nya di atas. Ini nyambung sampai ke bagian ruang makannya dan bagian dapurnya. Jadi kayak kelihatan lebih simple gitu karena menyatu semua areanya. Dan di tengah-tengah sini itu sebenarnya juga bisa buat kerja bisa, buat makan bisa. Nah, ini tuh dia full storage gini. Tuh. Oh. Kalau di bagian ini kan bagian dapurnya. Kalian lihat juga dapurnya tuh sebenarnya nggak terlalu besar. Di sini untuk area kompornya juga pakainya yang 2 tungku aja kayak gini. Terus di sini sinknya, simple sih. Pemilihan backsplash-nya aja warnanya lucu lah ini, pop up tiba-tiba warna kayak gini. Dia nggak terlalu yang biru, nggak terlalu hijau juga. Matching aja cocok. Di Satu impresiku, aku mau komentarin Nun. Jadi kalau ngelihat sekilas rumah ini, sebenarnya material yang dipakai tuh dia nggak yang mahal-mahal banget, tapi nggak yang murah banget juga. Tapi cara si developer ini memadukan materialnya jadi bagus. Iya benar. Ya kan? Itu tuh makanya selera orang. Nah gitu deh nggak jadi. Capek ah. Nih di bagian belakang ada tamannya. Kalau di sini dijadiin area buat bersantai, dikasih tempat duduk kayak gini. Sebenarnya di sini juga biasanya untuk tempat cuci jemur, Oke. laundry area. Di mana cuci jemurnya? Di sini nih udah ada kerannya nih. Tuh udah disiapin keran di sini. Oke. Jadi ya udah tinggal mencuci dan menjemur. Menjemurnya di? Nah ini pinter nih, di sini aja. Atasnya nggak takut kehujanan karena ada atapnya juga, ada pakai solar tub, tapi dia yang bening, jadi cahaya matahari masih bisa nembus, tapi air nggak bisa masuk. Oh, Jadi I see. jemuran bisa cepat kering. Oke. Terus di atasmu ini ada outdoor AC-nya nih, ditaruh di sini dia. Oh,
Oh, ini membantu cucian lebih cepet kering lagi. Iya bener juga sih. Suka ada yang komen ya, sebenarnya cucian ditaruh aja semalaman di outdoor AC gitu. Iya, kering biasanya. Bener-bener. Jadi kalau misalnya nggak mau dibuat kayak gini, dapurnya dimundurin juga bisa sih ya. Oke. Oh, masih balik ya ke dapur lagi Iya ya? dong. Oh, Itu oke. pertanyaan sejuta netizen soalnya. Oke, baik. Yuk kita masuk. Oke. Di sini udah pasti kamar tidur 2, kamar mandi 1. Kalau ini udah template lah ya. Iya. Cuma kalian perlu ngeliat dulu nih kamar mandinya dulu yuk. Walaupun kecil, ini tuh ukurannya mungkin 1,5 kali 2 meter lah. Walaupun kecil tapi lihat ada skylightnya di atas. Jadi pas masuk tuh juga nggak berasa sumpah, nggak berasa sempit, dan terang banget. Dan walaupun ini nggak terlalu besar ya, tapi cara mereka ini loh ngedesainnya. Jadi si dindingnya ini dikasih setengah doang nih sebenarnya kan. Cuman warnanya tuh kontras banget. Ini kan putih abu-abu. Ini langsung kontras gitu, dan di sisi sininya emang sengaja ditaruh cermin aja gitu gede, dan di sini bisa buat tempat naro-naro. Oh, bagus ya, simpel. Inspiratif juga, simpel. Tapi pasti banyak orang suka nih pas waktu ngeliat. Udah sih, terus di sini ada area showernya, di sini untuk WC-nya. WC apa namanya? Klosetnya. Oh, iya sama sih WC kloset. Oke, sekarang kita lihat kamar tidur anaknya yang di bagian depan. Oke. Pertama yang aku notice adalah lantainya itu yang dipakai berbeda. Oh. Antara di ruang utama tadi sama di kamar tidur. Di kamar tidur malah dia dipakein HT yang 60x60. Oke. Warnanya juga abu-abu tapi yang warm. Jadi nggak terlalu abu terang gitu. Dia masih kayak menyatu gitu sama warna furniture yang dipakai. Di sini juga kamar tidur anaknya kan simple. Ini ada kasur di pojokan, di sini jendelanya yang kelihatan dari fasad depan tadi. Nah, ini nih yang menarik sebenarnya di sisi sininya. Oke. Yang paling menarik. Jadi ini meja belajarnya tuh sebenarnya pisah ya ini. Sama lemarinya, cuman kelihatan bersatu karena warnanya kan juga sama. Nah, di sini dikasih desain lemarinya ini tuh lucu menurutku tuh. Oh, perpaduan warna gitu ya, warna-warni gitu ya. Nggak warna-warni sih, beda gradasi aja kayak ya. gradasi. Jadi ini dari yang warna paling tua, tengah, sampai yang paling muda gitu. Oke. Cuma kalau kita buka nggak terlalu besar sih, kecil. Gitu. Karena sebenarnya area vertikalnya sini kan masih ada tuh, bisa dipentokin juga, kalian custom lemari sampai atas full, jadi bikin banyak storage gitu di dindingnya. Ngomong-ngomong ngeliatin atas, kalau kita perhatiin juga modelan plafonnya juga pakainya yang shadow line tuh listnya. Iya. Jadi lebih simple dan clean aja. Kayaknya zaman sekarang udah kayak gitu ya. kalau Iya. untuk- Ini rumah anak muda sih ya. Iya. Cocok banget kayaknya. Di sini taruh cermin. Oke. Pintunya juga nih dikasih warna coklat tua, jadi lebih matching aja gitu. Kalau aku sukanya yang muda-muda sih. Kayak aku dong. Masih. Untuk kamar tidur utamanya, ukurannya beda dikit. Ini 2,5 kali 3 meter. Jadi beda dikit sebenarnya, nggak terlalu banyak. Cuman kelihatan lebih luas juga karena kita bisa naruh kasur yang lebih gede. Ini queen size ukuran 160 kali 200 ya. Jadi dipepetin ke sana. Terus di sekelilingnya itu dikasih headbed, tapi dia yang fabric gini yang empuk. Jadi bisa buat sandaran juga. Gitu. Dan tetap ada jendela. Jendelanya selalu ada. Ini yang ke taman belakang tadi. Oke. Di sisi sebelah sini udah pasti mirip sebenarnya kayak ini sebelah. Ini ada cermin, ada lemari baju, sama ada meja. Sebenarnya kayak template kamar pada umumnya tuh harus ada ini kan, Iya. sesuai kebutuhan gitu. Ini kamarnya juga, lemarinya juga kalau kurang gede ya udah, tinggal bikin aja yang gede custom. Iya, lemari. Atas. Kok dibilang kamar? Iya, tadi kan aku udah ralat. Selesai sudah kita review rumah di Paradesa Habitat yang berlokasi di daerah Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Cangkuang. Jadi gua mau ngasih tahu sekilas dulu, total luas lahan di sini itu nanti ada 2 hektar dan unit rumah yang akan dibangun sekitar 189 unit. Dan harganya itu 375 juta, itu belum sama promo-promo. Promo-promonya yang ada saat ini bisa jadi ntar beda ya. Itu promo DP 15 juta itu dibayarin sama developer. Promo biaya KPR itu juga dibayarin sama developer. Jadi ntar kalian cuma tinggal nyiapin 6,5 juta aja udah siap akad rumah. Untuk cicilannya nanti itu di angka 2,09 juta per bulan selama 3 tahun pertama. Nah, ntar setelah 3 tahun gimana? Ini sering banget nih teman-teman nanya. Ntar ada lagi tuh promo juga.
ketika mau 3 tahun bisa migrasi dapat bunga promo lagi, jadi nggak yang floating yang mahal banget. Itu untuk promo Bank Mandiri. Dan untuk detailnya teman-teman bisa langsung nanya aja ke tim dari Clickin, ntar biar dikasih tahu tuh detailnya seperti apa kalau ada yang tertarik sama rumah ini. Oke sih. Dan lokasi sih emang kurang lebih 15 menitan ke exit tol Soreang seperti yang tadi gue bilang di awal. Oke, ya udah, terima kasih udah menonton channel Wicak Miftah kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita. Terus kasih komentar dong, gimana menurut kalian, worth it nggak rumah ini, harga 375 juta belum sama promo, ya kan? Kasih komentar di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram kita, Wicakson dan Miftah Jannah. TikTok kita juga, Wicak Miftah. Dan Wicakson. Oh iya, udah mulai aktif. Parah sih, parah. Ntar Wicak Miftah ganti jadi Miftah Jannah aja kayaknya ya. Dia udah mulai memisahkan diri guys. Karena Wicakson Motovlog kayaknya comeback sih. Enggak sih. Comeback. Enggak. Masih butuh series hijab cantik nggak? Enggak. Serius? Butuh. Dulu itu loh. Iya. Siapa yang ngikutin? Iya. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.